Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kenalkan, nama saya Ubay Sobari. Hari ini saya bertugas sebagai moderator pada forum presentasi mata kuliah pengembangan bisnis di kelas manajemen 19B, di mana hari ini kita akan mempresentasikan mengenai hasil observasi daripada UMKM yang telah kita observasi, yaitu rumah makan Bebek Baper Miss Judes di Kabupaten Karawang. Saya tidak sendirian, ada kawan-kawan yang bertugas untuk menyelesaikan tugas ini daripada observasinya, lalu pembuatan karya tulis, begitupun dengan PPT dan editing video pada presentasi hari ini. Ada kawan-kawan saya, Ferry Ibrahim, yang nantinya akan menjadi editor pada video presentasi ini. Lalu ada Umi Widyaningrum dan Linda Sari nantinya akan memaparkan beberapa materi pada hasil observasi UMKM kali ini, yang dimana dalam pembuatan observasinya, begitupun karya tulis dan PPT-nya kami telah kerjakan bersama-sama. Yang di sini kita akan membahas mengenai profil daripada usaha nantinya, lalu sejarah singkat daripada usaha, tujuan, visi misi, pengambilan keputusan dan sebagainya. Tanpa berlama-lama, langsung saja yang akan dipaparkan nantinya materi oleh kawan-kawan kita, yaitu Umi Widyaningrum dan Linda Sari. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ibrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tentang latar belakang. Pada era globalisasi, saat ini dunia usaha berkembang dengan sangat pesat, salah satunya bisnis di bidang kuliner. Banyaknya usaha yang bermunculan mengakibatkan peningkatan jumlah usaha yang bersifat sejenis, menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Maka, untuk menghadapi situasi dan keadaan yang demikian, pengusaha harus mampu serta cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan agar usaha yang didirikannya dapat berkembang dengan baik. Pelaku usaha juga dituntut harus bisa mempertahankan pasar dan memenangkan persaingan. Dalam memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi pelanggan yang memberikan perusahaan untuk merancang strategi pemasarannya agar dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya dan dapat bersaing di pasar. Selanjutnya, mengenai tentang sejarah usaha. Bebek Baper Miss Judes merupakan kuliner masakan siap saji yang berdiri sejak tahun 2017. Awal usaha ini hanya memakai gerobak saja karena keterbatasan modal. Usaha tersebut merintis hingga dari nol. Sebelumnya, membuka usaha kuliner Bebek Baper Miss Judes ini sempat sebelumnya membuka usaha di bidang fashion. Namun, usaha tersebut sepi peminat pasar dan membuat usaha ini akhirnya tutup. Dan sang pemilik membuka lembaran baru, yaitu dengan membuka usaha di bidang kuliner. Maka terciptalah usaha Bebek Baper Miss Judes ini. Lambat laun, dengan konsisten dan pemilik usaha melakukan sebuah promosi, baik secara langsung maupun lewat sosial media, maka berkembanglah usaha ini dan sekarang sudah memiliki 4 cabang usaha. Selanjutnya, profil usaha. Bebek Baper Miss Judes merupakan usaha kuliner atau disebut juga dengan makanan siap saji yang berdiri sejak tahun 2017, yang berlokasi di Perumahan Citra Kebun Mas Blok E9 nomor 4B, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, dengan sistem pemasaran menerima cash on delivery atau COD. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Widyaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan usaha, yaitu tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, membuka lowongan pekerjaan, membuka cabang baru. Kemudian saya menjelaskan struktur organisasi. Kemudian ada pemilik yang punya tempat usaha, yang merintis usaha di awal. Kemudian ada keuangan, bertugas untuk mengatur keuangan, keluar masuknya pendapatan dan merancang permodalan. Kemudian ada pemasaran, bertugas untuk mempromosikan dan memasarkan kepada konsumen melalui media sosial dan lainnya. Kemudian ada SDM untuk mengatur kepegawaian atau karyawan. Di Bebek Baper Miss Judes ini semuanya dari keuangan, pemasaran, dan SDM masih diatur sang pemilik, yaitu Ibu Mariani Sinaga sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kepuasan konsumen. Menurut Will dan Miran tahun 1998 halaman 11, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Dari definisi di atas, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Apabila kinerja di atas harapan, maka pelanggan akan puas. Tapi apabila kinerja melebihi harapan, pelanggan amat sangat puas. Apabila perusahaan memfokuskan pada kepuasan tinggi, maka para konsumen yang kepuasannya hanya pas akan mudah untuk berubah pikiran apabila mendapatkan tawaran yang lebih baik. Sedangkan konsumen yang amat sangat puas akan lebih suka untuk mengubah pilihannya. Kepuasan tinggi atau kesenangan yang tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap merek tertentu, bukan hanya kesukaan atau preferensi rasional, dan hasilnya adalah kesetiaan konsumen yang tinggi. Menurut Coulter tahun 2000 halaman 25, dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Kemudian ada kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai yang diharapkan oleh konsumen tersebut. Kemudian ada emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia apabila menggunakan produk yang dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi lebih puas terhadap merek tertentu. Kemudian ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Kemudian yang terakhir ada biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Baik, di sini saya akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan suatu perusahaan atau pengusaha bisnis, supaya mampu bertahan dan tetap mendapatkan kepercayaan para pelanggannya. Pola konsumen dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, sehingga keberhasilan usaha pun akan terpenuhi oleh para pelanggan. Selanjutnya, peranan harga. Yang pertama yaitu bagi perekonomian. Harga mempunyai pengaruh tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian.
karena harga berpengaruh alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, waktu, dan kewirausahaan. Dan yang kedua yaitu bagi konsumen. Dalam penjualan retail ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga menjadi harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk, dan ada pula yang tidak. Dan yang terakhir yaitu visi dan misi usaha Bebek Baper Miss Judes. Visinya yaitu yang pertama membangun usaha UMKM untuk mendapatkan penghasilan di usia muda. Dan yang kedua untuk mencapai tujuan yang diimpikan sejak dulu. Misinya poin pertama untuk mewujudkan visi usaha. Yang kedua membuka cabang baru, dan yang ketiga membantu perekonomian keluarga. Baik, itulah hasil daripada pemaparan materi observasi UMKM yang ada di Kabupaten Karawang oleh kelompok kami. Saya sebagai moderator izin menyimpulkan bahwa usaha kuliner Bebek Baper Miss Judes ini merupakan suatu contoh yang baik dalam menjalankan usaha, mulai dari kegagalan pemilik dalam menjalankan usahanya hingga pemilik usaha mampu bangkit dan berinovasi membuat suatu produk makanan yang luar biasa. Nah, ini menjadi pembelajaran juga untuk kita mahasiswa yang mungkin nantinya akan terlibat di dalam dunia usaha, dunia bisnis. Maka kegiatan-kegiatan observasi seperti ini sangat dibutuhkan, karena kita tidak cukup hanya membahas mengenai teori-teori, tapi kita harus terjun ke lapangan, melihat bagaimana masyarakat merespon daripada para pelaku usaha. Juga kita bisa belajar pada pelaku usaha bagaimana mereka membangun bisnisnya, mereka membangun usahanya dari nol, segala perjuangan, sejarah singkat daripada usaha tersebut, jatuh bangun untuk membangun usahanya. Kita perlu belajar hal itu. Dengan demikian, ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa bagi kami, yang dimana ini merupakan pengalaman yang berharga, pembelajaran, pengetahuan yang luar biasa yang nantinya akan didapatkan oleh kami, yang kemudian mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat di masa kami yang akan datang. Dalam menjalankan bisnis ini, kekonsistenan perlu dibutuhkan, karena cobaan dalam tantangan usaha ini oleh para pelaku usaha yaitu adalah kerugian dan sebagainya. Tapi dengan kekuatan tekad dan konsisten pada pelaku usaha, akhirnya kuliner Bebek Baper Miss Judes ini berkembang begitu pesat. Bahkan kabarnya usaha UMKM ini memiliki beberapa cabang. Nah, ini merupakan pembelajaran yang patut kita contoh, kawan-kawan. Apalagi kemarin kita dihadapi persoalan pandemi yang itu sangat berpengaruh terhadap para pelaku UMKM. Juga peranan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang ini sangat diperlukan, baik dari bantuan-bantuan material maupun bantuan-bantuan daripada kebijakan yang memudahkan para pelaku UMKM. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi kali ini ada manfaatnya untuk kita pribadi, kami pribadi. Harapan besarnya presentasi ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.